Hai dan welcome to AutoNet Max, kembali dengan Audi. Dan seperti kita tahu 100 tahun itu bukanlah waktu yang singkat ya. Tapi buat sebuah pabrikan mobil 100 tahun itu bisa jadi menandakan pabrikan mobil itu sudah mencapai suatu kedewasaan. Nah, tidak terkecuali juga dengan Mazda. Karena di tahun 2020 ini Mazda baru saja mencapai umur ke 100 tahunnya. Dan untuk merayakan itu, mereka mengeluarkan beberapa model special edition yang salah satunya masuk ke Indonesia, yaitu All New Mazda 3 100 Year Anniversary Edition. Mau tahu detailnya? Check it out! ...100 tahun dari tahun 1920. Jadi Mazda itu pertama kali namanya Toyo Kogyo. Itu didirikan tahun 1920. Tahun 27 mereka berubah menjadi Toyo Kogyo. Habis itu mereka mulai membuat mobil-mobil dan motor-motor. Sebenarnya awalnya motor dulu loh, motor roda 2 dan roda 3. Nah, di tahun 60 itu mereka mengeluarkan mobil penumpang 4 roda pertama, yaitu Mazda R360. Itu juga salah satu mobil ikonik ya di zamannya, karena R360 ini salah satu gelombang awal dari K-Car. Jadi bayangin, di Jepang itu program K-Car itu udah ada dari tahun 58-an akhir sampai sekarang. Dan Mazda waktu itu ikut gelombang K-Car. Nah, R360 ini pertama kali di display, dia ikonik karena dia bentuknya coupe, atapnya kanvas gitu ya, warnanya merah, bodinya warnanya putih. Nah, kebetulan Mazda 3 ini atau special edition ini juga semua warnanya putih. Apalagi si MX-5 ya, yang special edition 100 anniversary ini putih dikombinasi dengan merah. Tapi yang si Mazda 3 ini warnanya snowflake white pearl. Jadi dia udah pearl ya. Dan ada beberapa detail-detail juga yang ditambahkan untuk si versi special edition ini. Seperti, yuk kita lihat bersama. Nah, kalau kalian lihat, perbedaan paling signifikan di 100 anniversary edition ini adalah di logo, kayak emblem itu kayak badge gitu, ada tulisan 100 years 1920-2020 di sebelah sini. Peleknya, desainnya tetap sama, bannya dan ukurannya semua juga tetap sama 18 inci, tapi sekarang peleknya warnanya hitam dan ini center capnya unik. Ada sedikit sejarah juga di center capnya. Jadi kalau kalian tahu center capnya biasanya lambang Mazda, sekarang dia lambang Mazda tapi dikelilingi oleh semacam lambang gabus gitu loh. Kayak ada buletan, ada coakannya gitu, ada tulisan 100 years 1920 sampai 2020. Logo ini sebenarnya punya makna. Logo ini adalah logo yang dipakai oleh si Toyo Kogyo itu tahun 20-an. Nah, ceritanya sedikit gini. Logonya ini sebenarnya basisnya adalah huruf kanji. Jadi kalau kalian lihat, ini tulisan kanji untuk kata engineering di bahasa Jepang. Huruf pertama dari engineering dan industri di bahasa Jepang itu sama, modelnya seperti ini. Jadi garis, ada tengahnya, ada garisnya lagi nih. Ini dibikin agak stylish, jadi agak bulat begini, dan dikasih lingkaran, itu buat mewakili bumi. Jadi konsep logonya awalnya itu adalah Mazda ingin engineering dan industri itu berkontribusi kepada bumi. Dan logo ini disematkan juga di edisi 100 tahun ini. Karena apa? Untuk mengingat bahwa Mazda itu berbasiskan engineering, bukan accounting. Kalau dari segi eksterior, dari desain-desainnya sebenarnya tidak ada perubahan dari Mazda 3 hatchback yang kita sudah pernah review tahun lalu. Jadi desainnya masih tetap sama, detail-detailnya masih tetap sama, bagian belakangnya yang seksi ya istilahnya juga masih tetap sama, semuanya juga masih sama, speknya tidak perubahan. Tapi khusus untuk si anniversary edition ini, Mazda 3 atau Mazda Eurocars Indonesia punya kejutan satu. Kita lihat. Nah, di bagasinya ini mereka kasih satu paket. Kita bawa ke depan aja ya biar kelihatan. Tuh, cakep kan? Sedikit cerita lagi. Jadi Mazda 3 anniversary edition ini sebenarnya bukan special edition. Karena Mazda memutuskan untuk membuat mobil ini sebanyak mungkin. Kalian jadi bisa dapetin mobil ini paling akhir adalah produksi Maret 2021 di seluruh dunia ya. Tapi untuk Indonesia ini cuma terbatas 20 unit aja. Karena cuma terbatas 20 unit aja, Eurocars Mazda Indonesia juga memberikan special package, hadiah khusus
untuk pembelian mobil ini. Apa aja sih isinya? Yuk kita lihat. Jadi untuk pembelian 100th Anniversary Edition ini, Mazda Eurocars Indonesia memberikan paket seperti ini. Jadi ini apa aja isinya? Ini isinya adalah satu, kunci khusus. Nah, kalau kalian ingat kuncinya Mazda kan salah satu yang paling cantik ya, clean ya. Jadi dia kasih emblem, emboss kayak Toyo Kogyo, lambangnya Toyo Kogyo ini, dan lengkap dengan 1920 sampai 2020 100 years-nya, anniversary-nya. Ini kuncinya jadi kayak begini. Terus dia juga kasih power bank limited, plus dia juga sudah ada sertifikat. Jadi tuh, you are the owner of berapa unit ke berapa dari 20 unit dengan VIN number spesifik ke mobil kalian. Juga ditandatangani oleh Pak Ricky Tio sebagai Managing Director dari Eurocars Motor Indonesia. Jadi kesannya eksklusif banget ya. Benar-benar kesannya eksklusif banget. Oke, sekarang kita di dalam interiornya. Di dalam interiornya, spesialnya apa sih dari si limited edition ini? Spesialnya adalah kalau kalian ingat Mazda 3 hatchback yang di Indonesia itu interiornya adalah merah. Jadi burgundy atau red wine kayak beginilah model-modelnya. Tapi untuk si special edition ini dia kasih trim putih di sekelilingnya dengan jok dan karpet yang tetap warna merah. Kenapa sih? Balik lagi, dia mengambil heritage dari R360. Dan R360 waktu pertama kali dipamerkan di pameran otomotif, dia memakai bagian luar warna putih, atap merah, dan di dalam juga dia memakai interior dengan tone merah dan putih seperti ini. Jadi ini baik lagi, dia mencoba mengambil kembali atau mengingat kembali heritage dia waktu dia bikin mobil penumpang pertama kali. Jadi ini based on the historical, gitu kan, based on the history. Detail perubahan lagi juga yang kita bisa lihat adalah sampai karpet-karpetnya juga warnanya merah. Jadi sayang dipakai sejujur aja. Nah, dia juga ada semacam label, badge gitu, tag gitu, 100 years 1920-2020 di bagian bawah sini. Dan yang paling keren kalau gue bilang ya, dia ada emboss di headrestnya. Embossnya sama seperti logo yang di center cap rodanya. Jadi logo Toyo Kogyo itu dengan tulisan 1920-2020 100 years. Ini udah kayak kerasa namanya mobil-mobil premium Eropa yang biasanya dikasih emblem khusus atau logo khusus, emboss khusus di headrestnya. Baik lagi, Mazda mengharapkan mobil ini menjadi collectibles untuk di Indonesia. Jadi ya nggak apa-apa lah warnanya dibikin beda begini, kan makin ngejreng makin bagus. Untuk perbedaan spek lainnya, sebenarnya tidak ada perubahan atau perbedaan spek dibandingin Mazda 3 hatchback yang biasa. Jadi murni perubahan-perubahannya itu hanya pada kombinasi warna dan detail-detail. Cuman nggak usah khawatir juga. Karena kembali lagi, menurut gue sendiri ya, Mazda 3 ini salah satu yang paling worth it di kelasnya jika dibandingin sama mobil-mobil yang sekelas sama dia. Jadi dia sudah punya fit and finishing yang baik, dia sudah punya tampilan dashboard yang clean, yang ala-ala Eropa, dan fitur-fitur safety-nya juga semuanya tidak ada yang dikurangi. Jadi kembali lagi, ini murni hanya tampilan saja. Waduh, ini berat banget. Lumayan buat olahraga. Nah, untuk engine tidak ada perubahan. Jadi dia masih pakai mesin 2000 cc Skyactiv G 6 speed 153 HP dengan torsi 200 Nm. Sayang ya sebenarnya ya, padahal di luar negeri Skyactiv X yang paduan antara pembakaran ala bensin dengan kompresi ala diesel itu baru saja mengeluarkan versi 1,1-nya atau versi improvementnya yang dimana powernya mencapai 190 PS dengan torsi 240 Nm. Mesin 2000 cc, performa 2500 cc. Kalau ditaruh di mobil spesial kayak begini yang bentuknya kecil, nggak terlalu berat, pasti langsung jadi hot hatch. Kita kangen hot hatch loh di Indonesia, udah nggak ada lagi soalnya. Tapi ya oke lah, ini murni sekali lagi tampilannya yang berbeda. Oke?
Oke, mungkin kita sampai pada kesimpulan saja ya. Jadi Mazda 3 Hatchback 100 Year Anniversary Edition ini sebenarnya cocok untuk siapa sih? Kalau menurut gua cocok untuk orang-orang yang butuh eksklusivitas ya. Jadi memang dia murni hanya tampilan saja. Itu pun hanya di beberapa detail yang tidak terlalu mencolok sebenarnya. Cuman kalau kita lihat lagi detail-detailnya itu punya benang merah atau keterkaitan dengan sejarah 100 tahun Mazda berdiri. Dan bagi orang-orang yang mengapresiasi sejarah dan keeksklusivitas sebuah mobil, karena dia cuma 20 unit, monggo-monggo aja. Ini mobil toh tetap salah satu yang paling refine di kelasnya. Oke, thank you udah nonton. Mungkin itu aja kali ya kesimpulannya. Sekali lagi terima kasih kalau udah nonton. Subscribe kalau belum subscribe, klik like kalau like video ini, dan tekan tombol lonceng untuk tahu notifikasi video-video selanjutnya dari Automed Max. Audi sign off. Thank you udah nonton. Bye. Di tahun 1920 waktu itu namanya Toyo Corp. Lupa gua namanya apa.